Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama dengan tema dimensi ekonomi dalam kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam menjalani kehidupan sebagai makhluk ekonom yang berakal dan berbudi, setiap orang bercita-cita dapat meraih kesejahteraan hidup. Sebagai orang yang beragama Islam, tujuan hidup yang ingin diraih yakni tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut pandangan Islam, semua gerak langkah perjalanan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, yakni, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku atau Allah. Dengan prinsip ini, manusia selalu merasa butuh dengan Allah. Berbarengan dengan hal tersebut, juga manusia tidak dapat menjalankan hidupnya sesuka hati. Karenanya akan ada kendali atas perilaku selama hidupnya. Kendali pemandu perjalanan hidup yang digariskan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utamanya. Persoalan ekonomi adalah bagian prinsip dalam hidup. Dengan demikian, persoalan ekonomi secara prinsip merupakan bagian dari kandungan Al-Quran. Islam tidak menentukan konsep rinci tentang sistem dan cara mengatasi masalah ekonomi. Islam hanya menetapkan acuan global aktivitas ekonomi, yaitu tetap berlandaskan tauhid dan tidak berbuat zalim kepada umat lainnya. Umat Islam diberi wewenang untuk berkreasi, menentukan sistem yang cocok bagi dirinya. Di masa awal Islam, aktivitas ekonomi masih sederhana. Seiring meluasnya interaksi budaya, aktivitas ekonomi umat Islam mengalami perkembangan, adopsi dan modifikasi hingga tercatat bahwa umat Islam berhasil menemukan sistem keseimbangan neraca yang dipakai dalam akuntansi dasar saat ini. Maka saat ini umat Islam juga harus berkreasi guna menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi. Seperti yang telah dicontohkan dalam cerita Nabi Yusuf. Yang pertama, ayat-ayat berdimensi ekonomi pada Nabi Yusuf serta asbabun nuzul dan tafsirnya. Al-Quran banyak memuat kisah, salah satunya adalah kisah Nabi Quran surat Yusuf ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tajra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Yang artinya dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditemukan bahwa berapapun banyaknya hasil yang nantinya didapatkan dari panen di musim subur selama 7 tahun, haruslah dibiarkan hasilnya berlimpah agar dapat disimpan untuk keperluan jangka panjang dan untuk menghindari kebusukan. Tafsir Qurtubi menjelaskan agar tidak dimakan oleh hama dan tidak busuk, lebih bagus dikeluarkan sedikit saja sebatas yang dibutuhkan. Fahr al-Din al-Razi menjelaskan bahwasanya biji-bijian yang akan dimakan terlebih dahulu dan dimakan sebulirnya agar tidak rusak atau tidak dimakan kutu. Hal ini dilakukan karena biji-bijian yang dibiarkan tetap dalam tangkainya akan membuat biji-bijian tetap dalam kondisi baik.
Quran Surat Yusuf ayat 48 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Summa ya'ti min ba'di zalika sabahun shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilam mimma tuhsinun, yang berarti kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya pada saat tahun-tahun sulit, kecuali sedikit bibit gandum yang kamu simpan. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat di atas dengan menyebut bahwasanya setelah masa subur akan datang 7 tahun paceklik dan kemarau. Al-Qatadah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tuhsinun bermakna yang kamu simpan sebagai bekal. Maksudnya nanti selama masa paceklik, masyarakat Mesir hanya bisa mengkonsumsi makanan hasil panen sebelumnya, karena tidak ada hasil panen yang baru. Dalam menafsirkan mimpi raja, Nabi Yusuf juga menyertakan nasihat agar orang-orang bekerja keras sepanjang masa subur, serta melarang mereka bermalas-malasan. Jika masa subur tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, maka hasil panen yang diperoleh tidak cukup untuk pemenuhan pangan di masa paceklik nantinya. Nabi Yusuf juga menyatakan ia menafsirkan mimpi bukan dalam kapasitas sebagai seorang tenung, peramal, tukang sihir, melainkan anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat didikan ketauhidan yang diterimanya dari sang ayah yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur. Quran Surat Yusuf ayat 18. Berita ini tidak terdapat dalam mimpi raja, karena mimpi raja hanya 2 kali 7 tahun, yaitu tahun subur dan tahun kemarau. Said Kutub menambahkan, penerkaan Yusuf setahun lagi sehingga berjumlah 15 tahun, yang mana merupakan ilmu laduni yang langsung diterima Yusuf alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhruddin Al-Razi juga mengatakan bahwasanya setelah terjadi 1 tahun subur dan 7 tahun paceklik, akan ada 1 tahun yang penuh dengan keberkahan berupa kebaikan. Menurut Fakhruddin, pada kata wafihi ya'riru bermakna memerah biji simsim menjadi minyak. Dengan memeras anggur akan menjadi hamar, zaitun akan menjadi zait. Sebagian ulama juga ada yang menafsirkan susu. Daya produksi atau stok ini harus selalu di atas daya konsumsi. Jika tidak, maka akan terjadi kekurangan bahan makanan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok. Sehingga hadis-hadis berdimensi ekonomi pada Nabi Yusuf alaihissalam sababun nurut dan syadnya. Selain ayat-ayat Al-Quran, juga ditemukan beberapa hadis Rasulullah SAW memuat pesan tentang ketahanan pangan. Terdapat dalam kisah Nabi Yusuf diantaranya yaitu yang pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu, dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya ardom maitata walahu fiha ajrum wa ma akalahul awafiyu fahuwa lahu sodaqoh. Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon, melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi, melainkan menjadi sedekah baginya. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, Rasulullah SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Man ahya ardon mayyitata falahu fiha ajrun wa ma aqlalahul awafi fiyu fahuwa lahu sadaqah. Yang artinya, barang siapa mengolah yang tanah mati atau lahan gundul, dia mendapatkan pahala. Apapun yang dimakan oleh makhluk hidup bernilai sedekah baginya. Hadis-hadis di atas merupakan dalil-dalil yang jelas dan tegas mengenai anjuran Rasulullah SAW untuk bercocok tanam. Karena di dalam bercocok tanam terdapat dua manfaat, yaitu manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Manfaat duniawi yaitu menghasilkan bahan makanan yang bermanfaat untuk penanamnya, masyarakat, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan lainnya. Manfaat ukhrawi yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang ditanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, baik berupa burung ataupun yang lainnya, meskipun hanya satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya. Sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak. Mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Al-Bari menyatakan bahwa kegiatan menanam tersebut sebagai panggilan keagamaan yang bermanfaat untuk orang banyak. Islam memandang profesi petani sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi beserta isinya untuk kemudahan bagi manusia dalam kadar tertentu. Dalam kadar tertentu, tanaman dan tumbuhan di muka bumi dapat tumbuh dengan mudah dan berproduksi sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghamparkan bumi, mencurahkan air hujan, angin, dan lain-lain untuk memudahkan manusia bercocok tanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan?" Kemudian yang selanjutnya, teori-teori sumber daya alam dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, sumber daya alam merupakan potensi lingkungan alam bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai faktor produksi dalam suatu proses produksi. Sumber daya alam atau SDA merupakan tulang punggung suatu wilayah yang dapat memberikan kontribusi terhadap PDRB dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti dalam sektor pertanian dan perikanan. Dalam ekonomi Islam, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala bentuk kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minasy syamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia Allah menurunkan air hujan dari langit. Lalu Allah menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam untuk dimanfaatkan sebaik mungkin oleh manusia. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia harus dapat menerima dan memanfaatkan alam ini sebagai rasa syukur dan untuk melaksanakan perintah dan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam. Akan tetapi, tidak semua manusia menyadari atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukurinya. Dan yang terjadi adalah perusakan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan
tanpa ikut serta dalam kegiatan konservasi sumber daya alam. Kemudian untuk yang selanjutnya, filsafat sumber daya alam dalam ekonomi. Perilaku manusia yang bernafsu dan berhasrat untuk konsumsi tinggi di tengah-tengah kemiskinan dan kesengsaraan akan membuat jaminan masa depan umat manusia akan terganggu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Peter Drucker, yaitu the age of discontinuing dan The Age of Uncertainty oleh J.K. Galbraith akan menjadi momok bagi generasi mendatang. Hak milik perseorangan dianggap paling penting, sehingga terjadi penyalahgunaan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena kekhawatiran atas ketidakpastian masa depan, dan sekaligus merupakan suatu bentuk dari apa yang dinamakan Darwinisme sosial. Semua itu pada gilirannya akan mengundang konflik kepentingan dalam peradaban umat manusia. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu dalam perencanaan ekonomi, Nabi Yusuf menerapkan 4 hal, yaitu melakukan peningkatan produksi, kemudian berhemat atau menabung, pembangunan lumbung pangan, dan mempersiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk masa pemulihan dalam menyusun strategi ketahanan pangan yang baik dan kuat untuk menghadapi krisis pangan yang diawali meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian ramah lingkungan, konsumsi yang proporsional dan bahan pangan alternatif, dan kemudian pengetahuan tentang cuaca dan bencana. Surat Yusuf merupakan surat ke-12 dalam tartib Musafi dan merupakan surat ke-53 dalam tartib Musafi versi Izzat Darwazah. Jumlah ayatnya adalah 111 dan diturunkan setelah surat Hud. Surat Yusuf termasuk dalam kelompok Makkiyah, namun ayat 1, 2, 3, dan 7 termasuk dalam Madaniyah. Sesuai dengan namanya, surat ini diberi nama Yusuf karena di dalamnya memuat cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Asbabun nuzul dalam surat Yusuf hanya dapat ditemui dalam 3 ayat pertamanya, yaitu ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk menceritakan kisah-kisah umat terdahulu agar mereka dapat mengambil pelajaran darinya. Dalam ekonomi konvensional, sumber daya alam merupakan potensi lingkungan alam yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sebagai faktor produksi dalam suatu proses produksi. Dalam ekonomi Islam, yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah segala bentuk kekayaan alam yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan alam beserta isinya untuk kebutuhan manusia, supaya manusia bisa mengambil manfaat dari semua yang dihalalkannya. Tidak ada di dalam dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sia-sia. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak rasional dan hanya mementingkan syahwat, keserakahan, dan kenikmatan atau hedonisme telah memberi andil yang cukup penting dalam membentuk selera